Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin membahas brand teknologi Indonesia yang mampu mencapai pasar dunia, kini saya akan membagikan info tentang 5 inovator teknologi asal Indonesia yang namanya banyak dikenal oleh seluruh dunia. Oh iya, sebelum berlanjut ke pembahasan, mari kita kenal dulu apa itu inovator teknologi. Inovator teknologi adalah orang-orang yang menemukan solusi atau hal yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Mungkin sejauh ini paham ya? Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas 5 penemu teknologi asal Indonesia yang namanya diakui internasional. Di urutan pertama ada Profesor Dr. Hoirul Anwar. Ia adalah ilmuwan Indonesia yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1978 di kota Kediri, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai pemilik paten teknologi broadband yang menjadi standar internasional itu, baik untuk sistem di bumi maupun satelit di luar angkasa, atau yang sering kita kenal sebagai teknologi jaringan 4G berbasis OFDM. Ia terlahir dari keluarga yang bisa dibilang miskin. Kedua orang tuanya pun tak ada yang lulus sekolah dasar. Namun berkat kecerdasan dan nasibnya yang mujur, ia pun mampu meluluskan dirinya dari jenjang perkuliahan. Pada saat itu ia berkuliah di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Elektro dan lulus dengan predikat baik pada tahun 2000. Setelah lulus ia pun mendapatkan banyak beasiswa sehingga ia bisa meringankan beban orang tuanya. Lalu ia melanjutkan S2 di Jepang dan lulus pada tahun 2005. Berkat predikat yang ia sandang saat lulus di Universitas Jepang, ia pun kembali dapat melanjutkan S3-nya melalui beasiswa dari perusahaan Jepang di kampus yang sama. Kemudian setelah meluluskan S3-nya, ia pun menikah dengan Sri Yayu Indriani dan saat itu ia tinggal di kota Nomi, Ishikawa, Jepang. Beliau menciptakan teknologi yang mampu meningkatkan kecepatan data hingga bisa meminimalisir waktu untuk menjangkau suatu internet. Dari hasil kerja kerasnya itu, ia pun mendapat penghargaan di bidang kontribusi keilmuan luar negeri oleh Konsulat Jenderal RI Osaka pada tahun 2007. Berkat penghargaan itulah, ia menghantarkan dirinya menjadi asisten profesor di JAIS, Jepang, dan dikenal dunia sebagai pemilik hak paten teknologi 4G yang kita kenal sebagai teknologi canggih dengan fast internet yang cukup handal serta berguna bagi penduduk dunia di masa depan. Yang kedua ada Yogi Ahmad Erlangga. Beliau merupakan matematikawan asal Indonesia yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1974 di kota Tasikmalaya. Dia adalah seorang ilmuwan yang mampu memecahkan persamaan Helmholtz. Pada Desember 2001, Yogi mengajukan dirinya untuk melakukan riset tentang persamaan Helmholtz kepada Universitas Teknologi Delft. Persamaan Helmholtz sendiri ditunjukkan untuk perusahaan minyak yang didasarkan pada ekuasi Helmholtz. Karena metode ini penting dalam menginterpretasi ukuran akustik yang digunakan untuk mensurvei cadangan minyak yang ada di perut bumi. Berkat penelitiannya, beliau sukses memecahkan persamaan tersebut pada tahun 2005. Hal ini cukup membuat perusahaan-perusahaan minyak di seluruh dunia gembira. Pasalnya dengan rumus temuan Yogi, mereka bisa lebih cepat menemukan sumber minyak yang tertutup oleh tanah yang tebal di dalam perut bumi. Rumus ini pun bisa diaplikasikan di industri radar, penerbangan, dan kapal selam. Paham apa guna dari persamaan Helmholtz? Ya, yang pasti, banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Ia pun sukses dan membuat bangga Universitas Delft akan pencapaiannya tersebut. Hingga pada tanggal 12 Agustus 2012, Abu Rizal Bakri menyerahkan penghargaan kepada 6 orang termasuk Yogi. Ia mendapatkan piagam, trofi, dan juga uang sebesar 250 juta rupiah. Yang ketiga ada Profesor Insinyur RM Setiatmo. Ia adalah tokoh insinyur sipil Indonesia serta dikenal sebagai guru besar Institut Teknologi Bandung dan juga cendekiawan praktisi.
Beliau lahir di Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 1909. Setiatmo bekerja sebagai insinyur perencanaan di berbagai instansi pemerintah dan dikenal sebagai penemu pondasi cakar ayam pada tahun 1962. Idenya ini bermula pada saat ia piknik di pantai Cilincing pada tahun 1961. Ia tanpa sengaja memandang ke sebatang pohon nyiur atau kelapa yang meliuk-liuk di terpa angin. Pada saat itu timbul pertanyaan di dalam benaknya. Mengapa pohon itu tak roboh di saat diterpa angin yang kencang, padahal pohon itu sangatlah tinggi dan terbilang cukup rapuh dan hanya memiliki akar serabut yang menancap tak terlalu dalam. Akhirnya kejadian itulah yang mampu menginspirasinya untuk mengatasi permasalahan yang sedang ia hadapi. Ia menerapkan pondasi berakar serabut di tanah yang cukup lembek, di mana lapisan kerasnya berada di kedalaman 25 meter. Gambaran dari pondasi tersebut berupa suatu lempengan beton bertulang tebal antara 10-15 cm yang mengapung di atas tanah yang lembek. Hasil temuannya pun telah dipatenkan dan dipakai di luar negeri karena pondasi ini sangat kuat dan cukup efisien dibanding pondasi-pondasi lain. Mantul kan kawan? Oh iya, beliau meninggal di usia 75 tahun pada 1984 dan dimakamkan di Karanganyar. Beliau pun mendapatkan anugerah dari pemerintah Indonesia, yaitu Bintang Mahaputra kelas 1 atas jasa-jasanya. Yang keempat ada Warsito P. Taruno. Ia merupakan salah satu ilmuwan dan peneliti yang pernah menjadi dosen di Shizuoka University. Beliau lahir di Karanganyar pada tanggal 15 Mei 1967. Mulanya ia dikenal sebagai ahli tomografi atau teknologi cara melihat reaksi dalam reaktor baja. Namun karena kakak dari Warsito sendiri menderita sebuah kanker yang terletak di payudara, ia pun terdorong untuk membuat alat pembunuh kanker. Dari situlah ia menciptakan alat terapi yang disebut breast sensor electrocapacitive therapy. Alat ini menggunakan teknologi pemindai atau tomografi, namun berkapasitansi listrik berbasis listrik statis. Kemudian alat ini pun terus digunakan oleh kakaknya dalam 24 jam selama 1 bulan. Dan sejak saat itulah Suwarni atau kakak dari Warsito merasakan khasiat dari alat tersebut. Alat ini pun terus menunjukkan manfaatnya. Berkat kegigihan sang dosen, kakaknya yaitu Suwarni berhasil ia tolong. Jenis alat anti kanker yang ia ciptakan pun banyak macamnya. Salah satu contohnya bra untuk kanker payudara, helm untuk kanker otak, dan masih banyak lagi. Hingga kini alat itu pun terkenal ke seluruh dunia, bahkan mendapatkan respon yang sangat positif dari peneliti-peneliti internasional. Di urutan kelima ada Profesor Joseph Hetetuko Sri Sumantyo. Ia lahir di Bandung pada tanggal 25 Juni 1970. Saat ini ia menjabat sebagai full professor di Center for Environmental Remote Sensing Universitas Chiba di Jepang. Sumantyo juga adalah salah satu pemegang paten antena microstrip atau antena berbentuk cakram berdiameter 12 cm dan tebal 1,6 mm. Alat ini biasa digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan satelit Indonesia. Bidang keahlian yang ia miliki adalah analisis teori hamburan gelombang mikro dan juga terapannya. Berkat kemampuannya tersebut, ia berhasil menemukan alat radar yang digunakan untuk pesawat tanpa awak dan juga smell satelit, serta radar peramal cuaca 3 dimensi. Berkat penemuannya itulah banyak ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mengembangkannya. Hingga pada April 1998, ia mendapatkan penghargaan yaitu Indonesian Government of National dan juga The Sumitomo Foundation pada tahun 2002, serta masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang belum bisa saya sebutkan di sini. Nah, itulah tadi 5 inovator teknologi dari Indonesia yang penemuannya terkenal di dunia internasional. Selain berbangga hati, seharusnya ini menjadi motivasi bagi kita putra bangsa untuk terus berkarya dan mengembangkan Indonesia di kancah dunia.
Oke lah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Mohon maaf jikalau ada kesalahan. Oh ya, jangan lupa klik like, komen, serta subscribe, dan juga hidupkan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan info-info menarik dari channel Kang Wacana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.